warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Aziza Octavia Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengolahan citra pengendaraan jauh. Pengolahan citra yang akan saya bahas ada 3, yaitu interpretasi visual, interpretasi digital, dan artificial intelligence atau AI. Mari kita bahas tentang interpretasi visual. Interpretasi visual merupakan metode interpretasi yang didasarkan pada hasil penyimpulan visual terhadap ciri-ciri spesifik objek pada citra yang dikenali dari bentuk, ukuran, pola, bayangan, tekstur, dan lokasi objek. Metode ini disebut juga sebagai metode manual karena penafsirannya dilakukan oleh manusia sebagai interpreter. Proses interpretasi dapat saja menggunakan bantuan komputer untuk digitasi on-screen, namun justifikasinya tetap dilakukan secara manual. Output metode ini berupa data vektor. Metode visual sangat diandalkan pada masa-masa awal perkembangan ilmu remote sensing, di mana produknya masih berupa foto udara yang diambil dari balon udara atau pesawat terbang. Selanjutnya, mari kita bahas tentang kunci dari interpretasi visual. Kunci dari interpretasi visual yang akan dibahas pada kali ini ada 7, yaitu rona, bentuk, ukuran, pola, tekstur, bayangan, dan asosiasi. Yang pertama, rona. Rona yaitu tingkat kegelapan dan kecerahan objek pada citra. Objek yang mempunyai permukaan kasar, lembab atau basah akan nampak dengan warna gelap. Demikian pula dengan objek yang berwarna gelap cenderung mempunyai daya pantul rendah sehingga ronanya akan terlihat gelap. Yang kedua, bentuk. Bentuk merupakan variabel kualitatif yang memberikan konfigurasi kenampakan suatu objek. Bentuk ini merupakan atribut yang jelas sehingga kenampakan suatu objek dapat dikenali dari bentuknya saja. Yang ketiga, ukuran. Ukuran merupakan atribut objek yang berupa jarak, luas, tinggi, lereng, dan volume. Ukuran objek pada citra merupakan fungsi skala, sehingga pada saat melakukan interpretasi perlu juga memperhatikan skala citra yang digunakan. Yang keempat, pola. Pola adalah susunan keruangan suatu objek, dan biasanya sebagai perulangan adalah hal bentuk dan ukuran, yang dibedakan pada keteraturannya. Pola merupakan atribut yang jelas sehingga banyak objek yang dapat dikenali berdasarkan polanya, seperti gedung sekolah yang berpola huruf L, I, atau U. Yang kelima, tekstur. Tekstur merupakan frekuensi perubahan rona pada citra atau suatu agregat kenampakan seragam yang terlalu kecil untuk dibedakan dengan tegas secara individual. Tekstur akan tampak pada citra sebagai perbedaan rona pada objek yang sama atau hampir sama. Sebagai contoh, tanah kosong berumput akan tampak halus dan padang belukar akan tampak kasar. Yang keenam, bayangan. Bayangan merupakan rona gelap yang disebabkan oleh terhalangnya cahaya oleh objek dengan bentuk siluet yang sama dengan objek yang menghalanginya. Yang terakhir adalah asosiasi. Asosiasi dapat diartikan sebagai keterkaitan antara objek yang satu dengan yang lainnya. Karena adanya keterkaitan ini, maka suatu objek pada citra sering merupakan petunjuk bagi yang lainnya. Untuk yang selanjutnya akan dibahas tentang interpretasi digital. Interpretasi secara digital merupakan evaluasi kuantitatif tentang informasi spektral yang disajikan pada citra. Analisis digital dapat dilakukan melalui pengenalan pola spektral dengan bantuan komputer. Dasar interpretasi ini berupa klasifikasi piksel berdasarkan nilai spektral dan dapat dilakukan dengan cara statistik. Yang termasuk dalam interpretasi digital yang akan dibahas kali ini ada 2, yaitu OBIA dan transformasi spektral. Yang pertama adalah OBIA. OBIA merupakan pendekatan yang proses klasifikasinya tidak hanya mempertimbangkan aspek spektral namun aspek spasial objek.
Objek dibentuk melalui proses segmentasi yang merupakan proses pengelompokan piksel berdekatan dengan kualitas yang sama atau kesamaan spektral. Secara umum, proses klasifikasi dengan metode Obeah melalui dua tahapan utama, yaitu segmentasi citra dan klasifikasi tiap segmen. Pendekatan Obeah dinilai lebih unggul dari klasifikasi berbasis piksel, karena tidak hanya mempertimbangkan aspek spektral tetapi juga spasial. Obeah dengan spesifikasi yang proses analisisnya berdasarkan pada kenampakan spektral dan spasial, dianggap mampu dalam mengakomodir citra dengan kenampakan objek pada citra resolusi spasial menengah. Yang kedua, transformasi spektral. Transformasi spektral ialah pengolahan citra yang digunakan untuk mendapatkan informasi baru. Transformasi spektral dibagi menjadi dua, yaitu transformasi yang dapat mempertajam informasi tertentu namun sekaligus menghilangkan atau menekan informasi lain, dan transformasi yang meringkas informasi dengan cara mengurangi dimensionalitas data. Transformasi spektral terdiri dari berbagai jenis, salah satunya yaitu transformasi Normalized Difference Vegetation Index atau NDVI. Digunakan untuk menonjolkan kenampakan vegetasi dengan sangat jelas dibanding objek yang lainnya, dikarenakan NDVI memiliki indeks dengan tingkat sensitivitas tinggi terhadap vegetasi. NDVI bertujuan untuk memudahkan pemetaan daerah yang memiliki tutupan vegetasi melalui citra satelit. Transformasi NDVI menghasilkan citra yang memiliki informasi vegetasi dengan visualisasi berdasarkan nilai RONA. Nilai RONA memiliki interval nilai -1 hingga 1. Nilai tersebut akan menggambarkan objek perairan, objek lahan terbuka, dan penutup lahan vegetasi. Kelebihan transformasi NDVI dalam penelitian ialah menonjolkan tingkat kerapatan vegetasi yang terkait dengan persebaran jenis penutup lahan. Alur metode dasar untuk memperoleh nilai estimasi suhu permukaan dilakukan dengan menggunakan nilai transformasi NDVI, dan NDVI menggunakan beberapa saluran citra yang representatif terhadap warna tanaman yang sesungguhnya. Yang terakhir yang akan dibahas yaitu tentang Artificial Intelligence atau AI. Artificial Intelligence atau AI adalah sistem komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia. Dalam hal ini, AI mampu melakukan pembelajaran atau memperoleh informasi dan aturan untuk menggunakan informasi, penalaran atau menggunakan aturan untuk mencapai kesimpulan, dan mengoreksi diri secara mandiri. Pada saat ini, contoh penerapan AI terbanyak yaitu pada produk atau layanan teknologi terbaru, penelitian, analisis perilaku konsumen bagi perusahaan, mendeteksi penipuan, proyeksi pasar atau perkiraan penjualan, memantau keamanan di internet atau IT, serta mengotomatisasi pekerjaan. Demikian materi tentang pengolahan citra penginderaan jauh yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi atau dalam pengucapan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.